Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi amma ba'd. Hadirin wal hadirat ayyuhat thullab wat talibat hafizakumullah. Kita masih di dalam bulan Rabiul Awal, maka kita perbanyak untuk mengingat kembali bagaimana contoh-contoh atau sunnatan hasanah yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di dalam syama'il beliau banyak akhlakul karimah yang dicontohkan oleh beliau. Di antaranya karimu ushratihi ma'an nas fil hadis, ya. Beliau sangat mulia cara beliau bermuasyarah atau bergaul, ya, bersama orang lain, terutama di dalam dalam ucapan atau dalam percakapan, ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yasghi kullal isgha ila man yuhaddithuhu aw yas'aluhu wa yuqabbilu alaihi wa yulatifuhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau betul-betul sangat memperhatikan apabila ada orang yang berbicara, ya. Kalau ada orang berbicara kepada beliau, beliau sangat memperhatikannya. Nah, ini akhlak, adab, ya. Padahal beliau adalah seorang nabi, tingkatan beliau lebih tinggi daripada yang sedang berbicara, tetapi beliau di dalam bermuasyarah, bermuamalah, kesehariannya bersama siapapun, ya, beliau menampakkan perhatiannya, ya, kepada orang lain, ya. Tidak mentang-mentang beliau sebagai seorang nabi, ya, atau sebagai tokoh agama misalnya, ya, mentang-mentang jadi orang yang lebih hebat, kemudian beliau akan cuek, ya, apabila ada orang berbicara dengannya. Tidak, ya. Justru beliau mencontohkan akhlakul karimah, ya. Ya, kepada siapapun kita berbicara, perhatikan apa yang diomongkan oleh orang, ya. Jangan mau didengar saja, tetapi kita juga harus mendengar. Perhatikan, walaupun itu adalah adik kelas kita,
Ya, walaupun dia adalah murid kita. Ya, ada apa? Perhatikan. Oh, iya, iya. Ini sa. Tenang ngerawas doang dah. Am kembe, tuh dengan ngerawas. Am kembe datang. Jadi buat orang jadi tersinggung. Iya. Kemudian wa yaqulu Anas ma ra'aitu rajulan iltaqama udhun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yukallimuhu yusirran fayunahha ra'sahu anhu hatta yakunu ar-rajul huwa alladhi yunahha, ya. Jadi saya tidak pernah melihat, kata Anas ini, seorang yang berbicara secara diam-diam, ya artinya bepesek dalam bahasa kita, ya. Jadi dia dekatkan mulutnya di dekat telinga orang, ya. Ini ada orang mau berbicara rahasia kepada beliau, ya. Beliau tidak akan memalingkan dirinya sampai orang itu selesai, ya. Jadi kan kalau orang bepesek dekat perapat nggak biwih tengkentong kan. Nah, beliau juga mengidikan kepalanya. Beliau tidak akan memalingkan kepalanya kalau belum orang yang berbicara itu selesai. Nah, ini akhlak, ya. Ya, jadi akhlak ini tentu karena bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akhlak yang terbaik. Artinya di saat kita piwal dari akhlak seperti ini, maka itu namanya su'ul akhlak, ya. Akhlak yang jelek. Di saat akhlak yang jelek tentu akan menimbulkan apa? Menimbulkan satu ketersinggungan dari orang lain. Menimbulkan kadang-kadang juga kebencian dari orang lain. Lain dong perasaan dengan lamun teh lain lenge akhlak itu. Tapi kalau akhlak yang bagus yang dicontohkan oleh Rasulullah, pasti hasilnya adalah membuat orang menjadi merasa senang. Itu ciri-ciri akhlakul karimah. Apa ciri-cirinya? Orang yang kita hadapi itu mesti akan merasa senang kalau kita menggunakan akhlakul karimah, ya. Ayo buktikan sekarang. Ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akhlakul karimah. Kalau kita lakukan seperti ini, senang tak dengan sakajat ngeraos? Tentu senang. Merasa perhatikan. Kalau kalian diajak bicara kemudian orang itu betul-betul memperhatikan ucapanmu, senang apa enggak kalian? Senang. Tapi kalau kita dilawan bicara oleh orang, kemudian atau kita melawan bicara orang, kemudian orang itu menghadap arah lain, gimana perasaan kalian? Gede kapan deh? Lah, ada doang ngidap. Begitu juga akhlak kita dalam mengaji. Kadang dek ngaji, temuri nggak tuan guru dan ngaji. Lo ya dok ndait sama rameno, ya. Anu doang mau nandang, ngaparan? Dulang. Tuan guru jangan jarandang. Lah lain perasaan sama no, ya. Upayakan posisi kita itu supaya berhadapan dengan orang yang sedang kita dengarkan, ya. Memang sih, walaupun dia menghadap lain dia dengar, tapi beda. Pendengaran orang yang langsung berhadapan beda, ya. Ada pertautan hati yang berbeda, ya. Tadgirang lalu kejadian jak le kubur, ya. Ndar abe hadap itu sahabat takziah, toh andangan, ya, mentemuri, berbeda tengerawas lamun meno, dan ini nyambung itu apa, ya. Lagu sili jak le kubur ngonet-ngonet jadi tukang sili doang.
Ya. Nah, itu namanya kurang akhlak. Kurang akhlak. Imma karena dia sengaja, imma karena tidak tahu sama sekali. Gitu. Ya, makanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak. Di saat kita mendengarkan orang lagi berbicara, ya kita harus perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Ini seorang rasul berbicara kepada bawahannya lah, kita bilang kepada umatnya. Jauh sekali antara kita dengan beliau. Apalagi seorang murid kepada gurunya. Ndek santai lalu ndak apa mentah. Jadi santri ini ya menghadap kepada guru. Jadi kiblat seorang murid adalah gurunya. Ya. Sekalipun menuntut ilmu itu lebih baik menghadap kiblat. Di saat kita baca buku misalnya lebih baik menghadap kiblat. Tapi kalau sudah kita berhadapan dengan guru, mbejak tak guru dia tandang. Ini timuk tak guru nebat tandang ni ya. Kembe apa makan ngebat dia. Bagusan tandang kiblat ustaz. Kan nebat tandang kiblat. Guru timuk ndaun pemuri ke. Ya dan jahil murakkab. Jahil murakkab ya. Bodoh beronjo. Ya dan jahil murakkab. Bodoh beronjo. Ya. Dan selapun kiblat niki menghadap Ka'bah. Kiblatnya orang salat baru Ka'bah. Kiblatnya orang berdoa adalah langit. Ya. Menengadahkan tangan ke langit, bukan begitu. Anda atas sana. Karena orang meminta itu biasanya ke atas, itu yang meminta di bawah. Ya gitu. Ya. Kiblat orang ziarah ya kepada orang yang diziarahi. Ziarah jak Rasulullah ya, bejak tak Rasulullah ya andang. Ya. Ini ziarah jak Rasulullah. Mana sanina kamu sanina dan tahu ziarah langan andang. Le raudhah oleh ziarahnya. Ya. Jadi ndek nang kiblat model raudhah tahu. Lagu iya tuan tahu ziarah ni sanina. Ya dihadap Rasulullah bukan menghadap kiblat. Rasulullah lah karena yang kita ziarahi adalah Rasulullah. Jadi ndek selapun Ka'bah doang ndak. Ya. Berhadapan bagi inat bejak tahun. Suri ini dilandang kiblat inat timur tahun di batandang ni. Itu namanya akalnya kurang sehat. Jadi akhlakul karimah itu ciri-cirinya akan membuat orang senang, bahagia orang. Itu namanya akhlakul karimah. Dan semua yang dicontohkan Rasulullah itu terbukti sebaik-baik akhlak, ya. Dan bisa kita rasakan. Seandainya kita tidak tahu pun akhlak itu, kalau kita amalkan itu akan membuat orang menjadi senang. Wa yaqulu Amr bin al-As kana sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu biwajhihi wa hadithihi ala syarril qaum yata'allafu bidzalik. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berhadapan dengan orang yang paling jelek pun, ya, syarril qaum ala syarril qaum. Syarril qaum maksudnya kaum paling lengek wah. Dulu artinya mungkin ahli maksiyah atau apa. Tetap beliau itu menghadap biwajhihi dengan mukanya. Dan mentang-mentang dengan penginam engosan kenjak telem ahli maksiat kamu. Enggak begitu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Tetap dihadapi beliau. Ya. Di saat beliau ngomong dengan mereka, beliau langsung menghadapi, berhadapan dengan orang seperti itu. Itu aja kadang-kadang dia melengihan dengan membaju terus kanjak kemas. Ya, nah, ini akhlakul sayyi'ah, akhlak yang jelek.
Ya. Mana akhlak yang baik? Sekalipun orang ini adalah syarrul kaum, sejelek-jelek kaum, tetap dihadapi. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak tidak pernah amalkan, ya. Nauzubillah, ya. Wa kana idza qabala ahadan wa safahahu la yanzi'u yadahu hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yursiluhu. Kalau beliau berhadapan dengan seorang kemudian bermusafahah, berjabat tangan, hendak beliau tarik tangannya kalau belum orang itu yang menarik tangannya. Mau pada-pada tidak ramai narik lau, dong berjam-jam. Tapi begitulah akhlak beliau. Dan kayun saya berjulu beliau antu iman. Cuma kan kadang-kadang kita ini siapa meni iman dah. Dengan toa lawan melen sirki iman nyerek antu dan mayidap sirki bas dengan toa. Ya. Lamun sa jawaban biasa aja. Ya, ndet sa langsung ngantu lo iman. Ini ya separo si naparan si abot mele salam bagi batur. Iya nih. Itu apalagi nane corona jangan dengan melu salam. Ya. Ini dah ada salam nane aja. Dari jauh. Ya. Ya mungkin pengecualian lah. Karena masih ada orang khawatir dengan corona ini. Kita tidak menyalahkan siapapun, ya. Ya. Nah, jadi wakana ya atlaqun nasi wajhan wa aktsaruhum tabassuman. Beliau adalah orang yang paling lembut kepada orang lain. Kemudian paling ceria mukanya di saat berhadapan dengan orang lain. Ya, atlaqun nasi wajhan, ya. Wa aktsaruhum tabassuman. Beliau yang paling banyak tabassumnya, senyumnya. Tabassum artinya senyum. Paling banyak senyum kepada orang lain. Ya. Pokok saya kejam berhadapan lah. Senyum doang. Ya. Itu apa? Aktsaruhum bacuan. Paling luwes dan bacu. Ya. Saya kajian berhadapan ya bacu baik, piran baik, salah muasti ya. Ya. Dan kalau sering senyum insyaallah itu sedekah, ya. Sedekah. Senang orang kalau disenyumkan. Ya. Kalau kita bacu lah lain hidup. Wa idza aqbala alaihi qadimun rahhaba bihi. Kalau ada orang yang datang kepada beliau sambut dengan sambutan hangat, ya. Wa qad qala li Ammar lamma qadima alaihi marhaban bit-tibil mutayyab. Ya. Ini namanya sambutan hangat. Ada Ammar bin Yasir mungkin maksudnya di sini. Datang beliau menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sambut dengan ucapan marhaban ya bil mutayyib, ya. Selamat datang harum minyak wangi yang akan mengharumkan majelis, gitulah kira-kira maknanya, nggih. Ya, jadi senang orang kalau disanjung seperti itu. Oh, sengeh nane jangan. Ya. Jadi beliau berusaha untuk menyenangkan setiap orang yang beliau jumpai. Nggih. Ini datang ke batur. Lah kalau nggak ada sambut. Piram datang lo dunyuk. Lah baru datang dengan wah kecewa.
Masih menuhi kadang-kadang nih sin gawah mun sebut. Aneh datangnya apa? Ada tahu sebut ada. Kadang-kadang mulut orang yang sudah terbiasa seperti itu ya jamak-jamak doang sugul. Aneh. Baru datang dengan kelengek sin sambut. Ya, ini yang kadang-kadang membuat mungkin di depan kita dia tidak menampakkan kekecewaannya, tapi dalam hatinya dia kecewa. Tidak ada orang senang disebut jelek. Ya, tapi pasti orang senang di saat disebut baik. Piram datang gagah, cemohan. Datang mana kingas tuh. Cemoh anak tem sebut menu. Oh, si cantik datang. Iya. Senang dia. Ya. Jadi ada rasa bahagia, senang orang, ya. Iya. Lagu denden sak jauh lalu enten sebut aja lalu tersinggung nenda. Tahun dengan bireng si putih bersinar datang. Lah tersinggung neno aja. Ngolok bukan. Iya. Ada yang sesuai lah. Ya. Namun gagah aja itu relatif, itu ndak apa-apa. Walaupun orang hitam juga bisa gagah dia. Ndak mesti orang putih saja gagah, ndak. Gagah itu relatif, tergantung pemandangan orang lain, beda-beda. Ya, sehingga sah-sah saja itu kita pakai pada siapapun. Ya gagah menurut kita. Ya lain-lain pandangan. Ya dengan Nigeria tian gagah menurut dia dengan. Walaupun saya itu aja lain penggitaan. Ya, lagu menurut dia aja santar sin gagah. Ya. Seninan timanja bulun mararuan aparan. Dan tahu terserang bulun. Tapi menurut mereka gagah, maka relatif kalau gagah itu ya. Diman biar gagah bener empoh. Masalah no aja. Ya. Datang gagah. Ya. Datang bule, bulat lenge. Ya. Kada memdang berada kerja bule no. Tahun kanan bule no bulat lenge. Ya. Demen menata kena keren deh. Keren, keratulen kan. Ya. Ya. Jadi beliau menyambut sahabatnya dengan marhaban bitibil mutayyab, ya. Wa idza sallama alaihi muslimun raddat tahiyyah bi ahsana minha. Kalau orang mengucapkan salam kepadanya, beliau menjawabnya dengan jawaban yang lebih bagus. Ya, ada yang lebihan. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ada lebih tu. Lamun kena assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun ala kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatuhu waridwanuh. Beluan doang isi itu. Lamun sentutu ini aja man dan atlai malik. Kadang ini tutu lalu anda bersalam dan tonton lebih si batur. Ya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu waridwanuh. Wa idza qadima alaihi qadimun rahaba bi ajmal tarhibin. Kalau ada orang datang dengan
kedatangan membahagiakan, maka beliau akan menyambutnya bi ajmal, dengan yang lebih daripada itu. Ya, lebih daripada bagaimana orang itu datang. Wa idza jalasa ilaihi ashabuh yas'aluhum an ahwalihim biqaulihi kaifa anta kaifa asbahta. Ya, lamun nara datang sahabat beliau, ya, maka di saat mereka sudah duduk, ya, beliau akan tanyakan, kaifa anta, berembe cerita sama ton, ya, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu sekarang pagi ini, ya. Itu namanya kata-kata sambutan, ya, supaya orang merasa diperhatikan. Ini jatah doh dengan datang tokol. Niat teduk, saya datang teduk. Jang ke setengah jam tak ngeraos-raos. Allah. Ya. Paling tidak kita bertanya, nggih, napi kabar semeton? Nggih, mbir udah datang baru. Oh, nggih napi hajat. Nah, jadi nyambung. Nggih. Nyambung. Iya. Nggih. Temui kadang-kadang hameun deh. Tiang sering sekali. Napi aran terima temui hampir bilang jelo. Nggih. Gua raja separo, jang ke sejam dan ini sampean apa sa? Hajat. Ke lain-lain ngone-ngone aja lelah tetokon. Mau acara penuh nggih. Separo aja kadang-kadang kurang merai endah temui nggih. Jadi temui harus ngerai. Ya mun tat sabat temui ya ndek repot lalu ja uli kembe. Di masa belo-belo nggih. Awali dengan cara halus. Musa ngone lalu jaga jangkeun telat lep acara ja terpaksa. Enggih jam siwa jarak acara mangkin. Yang pun saja ngajak astaga tetu. Nyerah kena seizin pada pamit. Musa santer lalu telat aja terpaksa nggih. Ya, ngedit kanggo saya langsung nundung lah, ngone enten. Mbak kanggo menengkan semel datang terus malik nggih. Iya. Jadi akhlakul karimah luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian faidza qala bi khair, ya, kalau orang itu mengatakan suatu kebaikan, ya saya baik, alhamdulillah, keadaan saya baik gitu. Maka beliau menjawab, ahmadullah, saya memuji Allah, bersyukurnya segala puji bagi Allah dan kebaikanmu. Ya, ja'alakallahu bi khair, semoga Allah selalu menjadikan kamu dalam tetap kebaikan. Wa idza dakhala alaihi karimun. Nah, ini hati-hati santri. Nahwu itu sangat sangat mempengaruhi arti. Lamun terkena karimin beda artin. Fa idza dakhala alaihi karimin jauh beda artin. Ya bagi karimun hanya beda baris. Ya. Lamun terkena karimun apabila datang kepadanya orang mulia. Kalau karimin anak daripada anak serigala, karimin itu. Karim. Oh, telah datang orang yang seperti anak serigala. Apa? Ya, macan, gitu. Ya. Jadi hanya berbeda. Berarti kafnya adalah apa? Huruf jar. Yang berbeda karimin. Ya. Nah, jadi salah baris beda arti. Karimun ya.
Ya, itu tunggangan orang mulia. Ya. Ya. Kalau datang kepada beliau seorang mulia dari suatu kaum, karimu qaumin, ya, misalnya kadus atau pak desa atau camat, itu namanya karimu qaumin, seorang pemimpinnya, ya, atau orang yang memang terkenal bangsawan misalnya, itu namanya karimu qaumin. Akan datang Raden, misalnya Raden apalah. Ya, masa itu aja mak kangkung ngaran. Ya, mak kangkung. Ya. Bagaimana perilaku beliau terhadap orang-orang seperti itu? Ya, akramahu, beliau akan memuliakannya. Ya, dimuliakan betul. Itu karena kita memang diajarkan untuk menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Enggi. Jadi harus ada perlakuan yang lebih kepada mereka. Karena mereka itu orang yang sudah terbiasa dimuliakan di kaumnya. Maka di saat kita merendahkannya, maka perasaannya beda. Ya namanya kita dalam bermasyarakat beda-beda sosial apa untuk para ya status sosial kita beda-beda. Inilah dalam kita di hadapan Allah tetap yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tetapi di dalam bermasyarakat ada namanya status sosial, ya beda-beda. Maka ya lain-lain juga cara kita. Ya, contohlah ya. Sekarang ini kalau orang umroh, ya, ada juga travel yang memberikan pelayanan yang luar biasa, ya. Pokok harus hotelnya bintang 5, ya, mobilnya harus yang paling baru, harus ber-AC segala, ya. Jangan serta-merta kita mengatakan, wah jelek ini jandek lalu umroh nih, yang lalu santai. Nah, ini kadang-kadang kita langsung menilai negatif. Padahal para jamaah beda. Jamaahnya mereka beda dengan jamaah kita. Jamaah mereka itu orang yang memang kaya raya. Jadi dia sudah terbiasa di rumah yang mewah, tidak terbiasa di rumah yang jelek. Maka di saat dia nanti disuguhkan tempat yang jelek, lebih jelek dari rumahnya, lah kadang-kadang milih ngengkok. Mundait WC seagak sempit, kumuh, berambu malik ngutak. Kenapa? Dia sudah terbiasa di WC yang mengkilat. Ya, yo tiang sering masuk di rumahnya orang kaya, wayan bau tak sembahyang tuh dalam WC nan. Si bersih. Mana si da WC dia dalam sembahyang kan. Tamu-tamu doang merambun apa. Ya. Beda mereka. Ya, kenapa? Karena memang orang kaya, mampu itu aja mula wong hanengkah kemampuan tuli. WC aja iya wah aneh pokoknya tuh nyengkeng wah. Ya, tapi mereka beda, maka perlakuannya juga harus dibedakan. Nane lamun dengan sugi-sugi dia, kita dengan pelayanan seadanya aja, engkah milih lalu umrah terus malik. Ya, maka perlu dibuatkan yang beda. Begitu. Jadi harus kita harus pandai menempatkan sesuatu pada posisinya. Jadi jangan terlalu cepat untuk menilai negatif. Wah, ini. Nah, lamun itu aja ya jamaah kita jamaah biasa-biasa. Solah lalu tak kolo bareng bingung malah. At kolon le bintang 5 ni jamaah Lombok. Dan tahu buka keran. Oh bareh mau bea ale mun lencek bareh mentok geseng apa-apaan.
Oh, model WC doang, nggih. Tokol tak tekan. Mu langan sugul naik lek bawa tu dalam WC langan sugul. Sugul selang. Dia minta jek doang sugul selang. Sret turin. Mu tuah tu luang tain tenun tak posisi terus yul terpencerotan naik tu. Muarak jamaah kai membasak kuyup kai. Sogol-sogol bebasak kempe. Dek langan datang ai ni. Ya nyoba-nyobaan empi tok dak sebrok anak ni ken sebrok toilet. Mu angkat ni lonjek tok dengan sak bebisuk. Ento sugo lai dia mencerot mu posisi dan dia pas lihat niki. Bino basak kelambi. Kaya doi angkat mu iya model-model ya seolah lalu tak kolo ya kan susah dah. Bukannya menyenangkan tetapi membingungkan. Ya, sageseng si ai wah dai dan niki wah. Arak anjak nai no lek tau dengan sak mandi no. Deng ketahuan tau toilet. Enggih, kan mut betutup toilet setian kan harus terbuka. Iya salah lon pete bade empit tau. Mau tahu dengan saw anu niki, marah model telagan bak, kan bedoin loang dah tu. Ento iya tu nai. Dek ni tamat, tai setian. Tamat mu pedas beruan sak begeletak tai ya Allah. Ana. Sida aja biasa nolek jamban. Nah, jadi kita harus pandai menempatkan orang sesuai dengan makamnya. Jadi Rasulullah mencontohkan kalau ada karimu qaumin au azizuhu akramahu wa bassata lahu ridaahu, bahkan beliau menggelarkan ridanya, selendang beliau. Enggih selendang sak biasan kami, ia mengkelahan. Sila. Dia pesila angkelek selendang. Itu kalau orang mulia. Tiang pernah lihat itu pada Syekh Tariq Sardar. Di saat kami datang hiziban di rumah beliau, Umi datang. Langsung beliau selendang beliau yang beliau kelarkan untuk Umi. Wahara kursi Malik ngelahan selendang si beliau. Dan Umi duduk di atas kursi, beliau di bawah. Dan kayu Umi turun, Malik Umi itu melinggih jok bawa. Saya ngan saseh lek bawa. Lagu Malik kan beliau paksa kada sak tak ke atas doang. Nah, itulah cara orang memulia. Padahal itu niat lalu ziarah jok beliau. Kita datang untuk memuliakan beliau, tetapi beliau sebagai tuan rumah sangat memuliakan tamunya. Ya, lebih-lebih Umi sebagai orang yang dimuliakan di Nahdlatul Ulama. Beliau muliakan. Ya, dan itu ternyata dalam hati kita sebagai murid-murid Maulana Syekh sangat bahagia dengan perlakuan seperti itu. Itu namanya akhlakul karimah, akan membuat orang yang melihatnya bahagia. Tapi kalau akhlak sayyi'ah akan membuat orang menjadi merasa tidak nyaman di tempat itu. Ya. Dan masih banyak lagi, tiang cukupkan dulu karena tiang masih ada acara. Mungkin iki masih tinggal hari ini ada sertifikasi para pendakwah. Jadi mungkin lah mau jadi tuan guru harus diberi sertifikat tuan guru. Lamun diberi sertifikat ning kanggo ngajahan le mah. Saya datang ngajahan dicari sertifikatnya. Ada sertifikat sebagai tuan guru? Kalau nggak ada, maaf, tidak menerima tuan guru yang tidak punya sertifikat. Akan begitu ke depan. Mesti akan begitu. Kenapa terjadi seperti ini? Karena banyak juga sih memang orang-orang yang belum pantas ya menjadi pendakwah, tetapi terlalu jur'ah, ya apa istilahnya, pakai lalu den man anu manta. Jadi den sesuai bareh enggak enten tahu melen sili doang. Ya.
Ya, ada tuan guru sak melen sili doang, ada tuan guru sak lemah lembut. Ya, dia mentaikan wong tak sili lonto. Kenapa? Karena kurangnya ilmu sehingga perlu disertifikasikan. Ya. Ya, paling tidak kita punya SIM lah yang menyambutnya secara positif. Sekalipun banyak orang yang tidak setuju juga ya. Seolah-olah membatasi dakwah. Ya, kalau dilihat dari sisi yang lain bisa saja. Tetapi kalau saya melihatnya dari segi positif, ya paling tidak kita punya SIM lah. Ya, seandainya pun ada apa-apa nanti kita sudah punya SIM. Dan bina marak dengan lalu pinak SIM kan wah. Cekatan nia bareh wa nyupir sebenarnya dengan sak bedo SIM. Arak dengan bedoin SIM doang lalu dia tahu nyupiran. Ya. Ini Jawa bertahun-tahun dia doang tegel mobil. Cuma dia man lalu pinak SIM. Oleh tertangkap nanti manjak cekat. Tersetop si polisi. Mana SIM-nya? Tidak ada, Pak. Tapi saya ini sudah pintar nyetir, Pak. Ya, walaupun kamu pintar, kamu tidak punya SIM, udah. Ketilang. Ya. Marah Ustaz Mustaqim, tertilang di manjakat nyupir. Dan beda SIM. Ya. Nane sida pinak SIM di mak dia tahu nyupir, ndek dah tertilang. Kemben berdua yang SIM. Lalu menu nabrak ada bar. Begitulah, jadi semua harus punya SIM sekarang. Ya, kalau tuan guru namanya surat izin dakwah, SID. Surat izin mendakwah, SIM wah. Ya, surat izin atau SIP. Surat izin berdakwah. Ya. Ya, sekarang ini 2 hari di tes. Pertama masuk kemarin tes. Yang kejar-kejar dari Surabaya. Yang cari tiket yang paling pagi kemarin itu. Udah tadah telat doang, terpaksa suruh satu sena lalu berjulu. Nyeraku satu sena berjulu julu tuh. Barang mum teketuan jak teduk bae. Tamo beto mo aparan jawab aja dulu tuh. Angka was tengah menjawab si Ustaz mau datang. Ya. Tuan guru tembak. Iya. Ada post-test apa istilah pertamanya? Post-test. Ada pre-test, ada post-test. Nah, pre-test niki hanya untuk menguji sejauh mana kemampuannya sebelum dia mulai dilatih. Ya, besok ini yang menentukan. Enggih post-testnya, ya. Amarani jadi para jamaah makin niki jam 8 sudah di sana. Nggih sekedar niki para jamaah kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان عنشرا لواء نهضة الوطن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواد على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة.
Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.